Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Damayanti dari A19 MIPA 5. Bentuk sighut nahi. Yang pertama adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahi. Sighut fi'il mudhari' ini adalah sesuatu larangan yang belum dikerjakan. Contohnya wala taqrabu. Ini terdapat pada surat Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang kedua adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh la nafi. Contohnya la yamashuhu, seperti pada firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 79, bunyinya adalah la yamashuhu illal mutahharun. Yang ketiga adalah lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya lafaz hurrimat, seperti pada surat An-Nisa ayat 23, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum. Contoh sighut nahi fi'il mudhari' adalah terdapat pada surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya adalah dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Penjelasan dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada hambanya untuk melakukan perbuatan zina, karena itu merupakan perbuatan yang keji yang dapat merusak kehormatan, hubungan rumah tangga, dan dapat menyebabkan perbuatan buruk lainnya. Kaidah-kaidah amar yaitu ketentuan-ketentuan yang dipakai para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Ulama usul merumuskan kaidah-kaidah amar dalam 5 bentuk. Yang pertama, al-aslu fil amril wujubi. Pada dasarnya, amar itu menunjukkan kepada wajib, maksudnya adalah jika ada dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib. Apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada qarinah. Qarinah itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah nadb, artinya anjuran atau sunnah, seperti pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 33, bagatibuhum in alimtum fihim khair. Yang kedua adalah irsyad, artinya membimbing atau memberi petunjuk. Ini sesuai dengan Al-Baqarah ayat 282, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Yang ketiga adalah ibahah. Ibahah artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Yang keempat adalah tahdid, artinya mengancam atau mengherdik. Seperti pada surat Fusilat ayat 40. Akmalu ma syi'tum. Yang kelima adalah tasghir, artinya menghina atau merendahkan derajat. Ini contohnya seperti pada surat Al-Baqarah ayat 65. Kunu qiradatan khasin. Yang keenam adalah ta'jiz, artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara. Ini contohnya pada ayat Al-Baqarah ayat 23, yaitu faktu bisuratim mim misli. Yang ketujuh adalah taswiyah, artinya penyamaan. Ini sama antara dikerjakan dan tidak. Seperti pada surat At-Tur ayat 16, islau hafasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Yang kedelapan adalah takdzib. Takdzib artinya pendustaan. Contohnya pada surat Al-Baqarah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang kesembilan adalah talhif, artinya membuat sedih atau merana. Ini terdapat pada surat Al-Imran ayat 119. Selanjutnya adalah takwin. Takwin artinya penciptaan, seperti pada surat Yasin ayat 82, kun fayakun. Yang ke-11 adalah tafwid, artinya penyerahan, seperti pada surat Toha ayat 72, faqdi fa anta qadin. Yang ke-12 adalah imtinan, artinya menyebut nikmat, seperti pada surat An-Nahl ayat 114, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Selanjutnya adalah ikram, artinya memuliakan. Ini terdapat pada surat Al-Hijr ayat 46, idkhuluha bisalamin aminin. Yang terakhir adalah doa. Doa artinya berdoa atau memohon, seperti firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Salah satu kaidah pertama pada kaidah amar adalah imtinan. Imtinan artinya menyebut nikmat. Seperti pada surat An-Nahl ayat 114, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Penjelasan dari surat ini adalah Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik, yang halalan thayyibah. Makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaknya memenuhi dua kriteria, yakni halal dan thayyib atau baik. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi ini. Al-umumu la yatasawwaru fil ahkam. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksud dari kaidah ini adalah lafadz am itu masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Contoh pada surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin." Kaidah kedua adalah mafhumu lahu umum. Makna tersirat mafhum itu mempunyai bentuk umum. Maksud dari kaidah ini adalah makna tersirat atau mafhum dari sebuah kalimat menyimpan arti umum, belum jelas dan pasti. Contoh pada surat Al-Isra ayat 23, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Kaidah yang ketiga adalah al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabi. Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk ke dalam perintah tersebut. Kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku untuk orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintah, kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah seorang guru memerintahkan peserta didiknya untuk tidak datang terlambat atau tepat waktu. Berdasarkan kaidah ini, guru juga harus datang tepat waktu. Kaidah yang keempat adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Contoh terdapat pada hadis Nabi, an Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahrin wa tahuru mauhul hillu maitatuhu. Dalam kaidah kedua am terdapat surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Penjelasan dari ayat ini adalah Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, larang berkata buruk kepada orang tua, meskipun dengan kata-kata buruk paling ringan sekalipun seperti kata yang merupakan bentuk kekesalan dan keluhan. Selanjutnya juga larangan membentak dan berkata kasar kepada kedua orang tua. Lalu, wajib bertutur kata baik, sopan dan penuh penghormatan kepada kedua orang tua. Orang tua yang telah berusia lanjut lebih membutuhkan bakti dan adab yang baik dari anaknya, karena saat itu kondisinya mulai lemah dan membutuhkan kebaikan. Selanjutnya, Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan melarang beribadah kepada selainnya. Mafhum mukhalafah terdiri dari berbagai macam. Di antaranya adalah yang pertama mafhum dengan sifat, yaitu berlakunya kebalikan, hukum sesuai sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fayatakumul mu'minat." Selanjutnya yang kedua adalah mafhum dengan wilayah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalu. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 187,
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Selanjutnya adalah mafhum dengan syarat, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contoh pada surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum syai'an minhu nafsa fakulu hani'an mari'a. Yang keempat adalah mafhum dengan adat atau bilangan. Artinya mafhum kata bilangan, yaitu berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Contoh pada surat An-Nur ayat 4, wajilduhum samanina jaldah. Selanjutnya adalah mafhum dengan laqab atau gelar, yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat, baik nama diri seperti Ali, Jakarta, Jawa, dan sebagainya, atau berbentuk kata sifat seperti pembunuh, pencuri, dan sebagainya, atau nama jenis seperti emas, padi, dan sebagainya. Dalam mafhum laqab tetap berlakunya hukum bagi nama yang disebut dan melampaui yang lain, dan bagi yang lainnya itu berlaku kebalikan hukum tersebut. Contoh mafhum adat terdapat pada surat An-Nur ayat 4, yaitu walladzina yarmunal muhsanati summa lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadah wa ulaika humul fasikun. Artinya adalah, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik atau musanat berzina, kemudian mereka itu tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan mereka dengan mendatangkan 4 orang saksi yang adil, yang menyaksikan dan melihat sendiri dengan mata kepala mereka perbuatan zina itu, maka hukuman untuk mereka ialah didera 80 kali, karena mereka itu telah membuat malu dan merusak nama baik orang yang dituduh. Begitu juga dengan keluarganya. Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh itu apabila tobat, yaitu menarik kembali tuduhan mereka, menyesali perbuatan mereka, memperbaiki diri dan memulihkan nama baik yang dituduh, maka mereka itu kesaksiannya dapat diterima kembali.